tapi daripada nanti Pak Guru sendiri lepas ini gitu kan, jadi harus bawa ajudan. Bawa. Nanti di mobil ini bahaya ini gitu ya. Iya, sebenarnya ada satu lagi ajudan gitu kira-kira ya di Bunga Tani, tapi dia pelayanan. Bapak Pendeta ada asistennya gitu kan, jadi dampingi saya gitu. Iya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya hari ini membawakan satu tema, yaitu Take Me Out, guys. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita tahu Take Me Out itu cari apa? Cari jodoh gitu. Jadi saya kesini bukan cari jodoh Bapak Ibu sebenarnya. Cuman kalau ada sekaligus boleh lah gitu kan. Iya, yang berarti apa kira-kira? Bahwa aku ke Nah, apa maksud tujuan Take Me Out ini membawa aku keluar? Nah, kita yang di dalamnya gitu kan. Maksud tema tujuannya kemana? Nah, nanti kita perhatikan bersama firman ini. Ya. Nah, tapi saya mau bertanya dulu Bapak Ibu kepada kita. Kita kan sudah memasuki puasa gitu ya, puasa Lent. Ini kemarin hari ke-16 gitu ya. Ada yang sudah nggak pernah batal puasanya kira-kira? Nggak pernah puasa. Nggak pernah puasa. Wah, saya suka ini jujur gitu ya. Iya. Ada yang 15 hari. Ada nggak kira-kira? Kecuali Pak Guru sama Pak Pendeta. Saya yakin ini udah 20 hari nih. Udah duluan gitu kan. Iya, dari kurusnya. Ada yang 10 hari? Yang 9? Yang puasanya mungkin 5 hari? Ada? Hitung jam aja. Oke, boleh berapa hari? Itu yang belakang tadi tunjuk tangan. 5 hari. Ada yang lebih 5 hari nggak Bapak Ibu? Ada? Nggak ada ya? Oke, boleh maju ke depan sini. Ayo. Ayo maju sini. Jadi saya ngundang kakak ini maju ke depan untuk bawakan pujian. Enggak ya, boleh maju sini. Ya, jadi saya juga jauh-jauh bawa dari Lubuk Bento. Ini produk Lubuk Bento ini. Jadi apa ini? Oke, ini gift ya, gift untuk bagaimana kamu rajin berpuasa. Tingkatkan lagi ya. Oke, tasin aja. Oke, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan Bapak Ibu ya, sama-sama. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada juga kemarin sharing-sharing kami kan mengenai puasa. Ada puasa pantang gitu kan. Aku hari ini puasa tidak marah katanya kan. Terus ada juga, Pak Guru kalau puasa nggak melihat gimana? Wah, sepanjang hari tidur. Nggak melihat kan gitu kan. Puasa pantang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting kita berpuasa. Ya kan? Bagaimana kita merasakan bagaimana Yesus waktu sebelum dia sengsara gitu ya. Tapi dia juga melakukan puasa. Bahkan banyak cara puasa orang Kristen. Ya kan? Puasa pantang bisa, puasa nggak makan, nggak minum gitu kan. Puasa hanya makan sayur gitu ya, nggak makan yang lain-lain juga bisa. Bahkan ya mungkin yang membuat kita berpuasa mungkin tidak melihat media sosial. Bisa juga banyak cara. Yang jelas adalah hatinya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak diberikan maksimal waktu kan ya? Enggak ya, karena jarang-jarang gitu ya. Entah setahun sekali. Ini 4 tahun sekali saya kesini gitu. Ya, jadi bebas-bebas aja gitu. Terbuka gitu ya. Enggak ada waktunya. Kalau masalah komen Pak Pendeta nantilah itu. Lama kali Guru gitu. Oh, sekali ya gitu. Pak Pendeta kan udah sering di sini ya. Saya baru sekali. Jadi double lah Pak. Biasanya kalau Pak Pendeta khotbah gitu kan, saya sering disebut-sebut gitu Pak. Siapa jodohmu Guru gitu kan, Guru apa gitu kan.
Sekarang gantian nanti saya tanya pendeta ini. Tapi nggak mungkin saya tanya jodoh Pak Pendeta apa gitu kan. Karena sudah ada gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke bahan kita, take me out. Nah, kita belajar dari jemaat Pergamus. Jemaat yang ada di Wahyu. Ya, di Wahyu itu ada 7 jemaat yang ditulis. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, kita mau belajar satu jemaat aja mengenai jemaat Pergamus. Ini juga jemaat Pergamus juga memiliki gereja waktu itu, tapi sekarang tinggal reruntuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Bible kita, Alkitab kita itu ada disebut namanya itu kitab apokaliptik. Nah, itu ada 2. Yang pertama di Perjanjian Lama kitab Daniel, yang kedua kitab Wahyu. Ini disebutkan sebagai Alkitab apokaliptik, berbicara masa ini, masa kita memakai masa lalu, ya kan, untuk masa depan. Ini hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, tetapi itu dirancang oleh Tuhan. Sedetail itu Tuhan merancang, memandang ke depan, ya kan, memakai masa ini, berbicara masa ini, memakai masa lalu untuk masa depan. Nah, itulah yang dituliskan di dalam Daniel dan juga Wahyu. Ini semua rancangan Tuhan yang tidak pernah terfikirkan. Bahkan banyak rancangan-rancangan Tuhan dalam diri kita yang tidak pernah terfikirkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kira-kira ya jarak Pergamus, Smyrna gitu ya. Bentar. Nah, nih, karena Pergamus di sini nih jemaat yang ketiga. Jadi antara Pergamus ke Smyrna ini kalau saya lihat-lihat jaraknya kurang lebih 80 km. Ini dari Lubuk Bento ke sini ada ya, 80 km. Kira-kira ada ya. Kira-kira seperti itu. Saya ke sini aja mungkin 1,5 jam. Apalagi zaman dulu gitu ya, nggak ada kendaraan yang instan seperti kita. Kalau melakukan perjalanan sangat jauh, berhari-hari. Nah, kalau ke Tiatira kurang lebih hampir sama, 80 ke 85 km. Nah, dan tempatnya ini Bapak Ibu, tempatnya Pergamus saat ini dia di Asia Kecil. Kok negaranya Turki, ya kan, negara tetangga ya kan, kepercayaan tetangga gitu, negara Muslim ya. Nah, sekarang di sana lah, cuman tinggal kenangan. Dan di sini di Pergamus Bapak Ibu, dia kota tempat pusatnya penyembahan. Tadi kan disebutkan juga di mana engkau tinggal, di tempat tahta iblis katanya. Dan di sana juga Bapak Ibu memiliki perpustakaan terbesar. Artinya Pergamus ini bukan daerah, bukan jemaat yang biasa-biasa, ya. Berpengaruh lah gitu. Karena ada perpustakaan terbesar kedua. Nah, saya katakan juga tadi bahwasanya di Pergamus juga menjadi pusat penyembahan dewa, berhala. Ada beberapa dewa-dewa di sana gitu. Ini kita sedikit melihat cuplikan latar belakang Pergamus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nanti kita juga sambil merefleksi, melihat apa kita sama dengan Pergamus, gitu ya. Mungkin nanti Pak Guru juga bisa membahas jemaat-jemaat yang lain, melihat perbandingan, bahkan teguran-teguran, ya kan, kelebihan-kelebihan jemaat juga bisa dibagikan gitu ya, untuk kedepannya. Karena setiap jemaat, ketujuh jemaat ini dia memiliki kelemahannya masing-masing. Pokoknya ada yang dipuji, ada juga yang ditegur oleh Tuhan. Tapi permasalahan mereka itu berbeda-beda. Istilahnya kayak di Efata,
kasih karunia, bunga tanjung, agromuka itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda tantangan. Sama halnya dengan Pergamus dan juga ketujuh jemaat yang ada di Wahyu ini. Nah, Bapak Ibu, kita semua percaya bahwasanya Tuhan itu baik ya. Mungkin ada yang tidak mengatakan Tuhan baik? Semua mengatakan baik, setuju, amin? Ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu fair. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ketika Tuhan mau mengingatkan Pergamus, awalnya dipuji terlebih dahulu. Apa pujian jemaat Pergamus? Kira-kira? Apa pujian jemaat Pergamus? Jemaat yang setia. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu di ayat yang 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu. Dikatakan, Pergamus adalah jemaat yang setia. Saya katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu fair. Karena kalau ada yang baik itu dipuji, ada yang salah itu ditegur. Nah, ini yang terjadi kepada jemaat Pergamus dan ketujuh jemaat yang ada di Wahyu. Setiap jemaat memiliki pujian masing-masing. Setiap jemaat memiliki teguran masing-masing. Nah, kadang kita sebagai manusia biasa gitu, kita mau memuji, kalau kita sudah senang gitu ya sama seseorang, mau dia ada kesalahan, itu ya senang gitu ya. Tapi kalau kita sudah benci sama seseorang, mau dia melakukan hal yang baik, tetap salah. Ya. Nah, tapi fairnya, adilnya Tuhan itu seperti itu. Nah, seperti halnya Bapak Ibu yang baru-baru viral kemarin, saya lupa di daerah mana yang pasangan dia mencuri. Tahu ya, yang mencuri motor, dia kan berpasangan ini, laki-laki dan perempuan, ya kan, pacaran katanya mereka ini. Nah, mau seburuk apapun kalau dia sudah cinta dan suka, tidak ada penghalang ya kan. Makanya Pak Guru Chris John, ya, saya nasihatkan kamu, sih, soal nasihati gitu kan. Ya, cari jodoh yang setara gitu ya, cinta yang setara, yang menerima kamu apa adanya gitu. Nah, gitu. Ya, jadi jangan lama-lama Pak John ya. Kalau saya mah masih muda, santai. Ya, Bapak Ibu, kita belajar poin yang pertama. Nah, ini kira-kira reruntuhannya Bapak Ibu. Jemaat Pergamus. Nah. Oke, kita belajar yang pertama. Jemaat yang setia. Nah, jemaat Pergamus ini menghadapi begitu banyak penganiayaan pada saat itu. Nah, bahkan termasuk ketika di mana dikatakan di mana engkau di depan orang yang dibunuh, engkau tidak menyangkal imanmu. Jadi Bapak Ibu, nah, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu, ada beberapa jemaat di sana itu yang ditangkap untuk mengikuti cara hidup orang sana, cara hidup budaya di sana, ya kan, menyembah berhala dan sebagainya. Nah, jadi ini dikatakan ketika ada beberapa orang jemaat yang dianiaya, dan ini Bapak Ibu gambaran, salah satu gambaran penyiksaan jemaat pada saat itu, orang-orang pada saat itu, ya kan? Ini apa namanya ya? Dia tuh kayak berbentuk sapi gitu ya, kerbau lah kita katakan, tapi besi. Di bawahnya itu dikasih api dan kita dimasukkan, itu penyiksaan. Nah,
Siapa Bapak Ibu yang nggak takut kira-kira? Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan hal itu, penghukuman lah gitu ya, penganiayaan. Mungkin iman kita akan gentar. Ada ancaman juga di sana. Kalau kau nggak ikut aku aniaya. Kalau kau nggak mengikuti penyembahan ini, aku aniaya, aku hukum, aku bunuh. Tetapi hal ini Bapak Ibu yang menjadi salah satu pujian Allah kepada jemaat Pergamus. Engkau tetap setia. Dia tetap memiliki iman kepada Kristus. Dia tidak menyangkal. Dia tidak menyangkal. Nah, dia tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka tidak menjual iman mereka. Dan iman mereka tidak menyerah, tidak lemah. Karena tantangan di depan mereka. Banyak Bapak Ibu jemaat-jemaat di luar sana seperti itu. Di luar sana ya, bukan di sini. Saya percaya di sini imannya kuat-kuat ya, iman kepada Kristus. Amin. Amin. Iman kepada Kristus. Haleluya. Nah, waktu tahun 2000 berapa ya yang waktu di GMI Kanaan Jambi, yang waktu disegel tahun 2016, 2017 atau 2017, 2018 Pak Pendeta ya. Ya. GMI Kanaan di Jambi itu disegel waktu itu. Karena banyak sekali tuduhan-tuduhan gitu, jadi disegel oleh pemerintah. Nah, tetapi Bapak Ibu di balik itu semua banyak muncul orang seperti Pergamus. Mereka Kristen, mereka percaya kepada Kristus, mereka percaya kepada keselamatan, tapi mereka tidak pernah beribadah. Dia datang. Waktu gereja disegel, tapi dia datang. Dia mengusahakan. Aku peduli akan rumah ibadah. Tapi ketika rumah ibadah itu berdiri aman nyaman, dia nggak beribadah gitu. Sudah diberikan tempat yang baik, ternyata nggak beribadah. Mereka Kristen. Nah, seperti halnya Bapak Ibu Saudara, 2 tahun yang lalu, ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu di Lubuk Bento, kami juga menghadapi tantangan yang besar, menurut kami. Datang surat. Kami mau ibadah malam passion yang pertama, ya kan? Jadi jam 5 sudah siap semua gereja. Saya lagi mandi tuh, tiba-tiba datang Pak Guru kan, dengan bawa surat. Coba baca, isinya dalam surat itu suruh menutup seluruh kegiatan beribadahan di gereja. Padahal kami mau malam passion itu, malam itu juga hari Senin. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, jadi kami nggak ibadah di gereja. Malam passion 1 sampai Kamis Putih. Jadi kami ke rumah-rumah. Tapi ke rumah-rumah tambah ramai gitu ya. Di gereja nggak terlalu ramai, tapi di rumah ternyata ramai. Ada dampak baik, ada dampak buruknya juga. Nah, dan untuk minggu-minggu ke depannya, ternyata Bapak Ibu Saudara, ada jemaat-jemaat juga yang dia tidak pernah ke gereja. Dia datang. Saya juga ini gitu kan, heran lah. Ben ini datang, pikir saya kan gitu. Ada apa gitu? Dia bertanya, "Oh Guru, kemarin gini-gini. Saya dengar ini beritanya sudah beda Bapak. Beritanya katanya gereja kami dilemparin gitu kan." Enggak. Nanti kalau ada yang usik gereja, bilang sama saya. Saya gini-gini Kristen Pak. Walaupun nggak pernah gereja, gini-gini Kristen, percaya sama Tuhan gitu ya. Di sini ada Bapak Ibu enggak ya? Oh, ini kalau nggak dijawab berarti ada ya? Ada. Ya. Dia meninggikan dirinya bahwasanya gini-gini saya Kristen, saya pengikut Kristus, saya percaya keselamatan Kristus, tapi mereka tidak mengikuti cara-cara sebagai orang Kristen. Nah, mereka memang tidak menyangkal iman kepada Kristus, ya, tidak menyangkal. Sama seperti Pergamus, tidak menyangkal. Tetapi ada hal juga
Ada hal yang ditegur oleh Tuhan pada saat itu. Ya. Nah, apa yang ditegur? Mereka dikatakan jemaat yang kompromi. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut. Beberapa orang ya. Nah, tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Beberapa orang artinya nggak semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ajaran Bileam, ajaran Nikolaus. Mungkin Bapak Ibu tahu cerita Bileam? Yang mungkin guru sekolah minggu? Yang kita alumni sekolah minggu? Kisah-kisahnya Bileam? Kisah mengenai keledai bisa berbicara. Nah, mungkin ini yang diceritakan kepada anak sekolah minggu gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, pokok pentingnya ajaran Bileam ini ajaran untuk menyesatkan. Artinya Bileam juga dia itu diberikan karunia oleh Tuhan. Ya kan? Dia tuh penulis, dia sebagai penulis, bahkan dia juga dikatakan dia tuh pintar untuk membujuk, bahkan dia mengakui karunia ini nih dari Allah. Tetapi karunia yang diperolehnya ini ternyata untuk menyesatkan orang-orang Israel pada saat itu, termasuk jemaat Pergamus. Ada ajaran untuk yang namanya berkompromi dengan dunia. Permisif diartikan sebagai toleran. Mereka toleran terhadap dunia, terhadap kebobrokan moral. Enggak apa-apa lah. Selalu mengatakan, oh ini bisa di gereja, oh bisa, enggak apa-apa. Oh ini bisa dilakukan bagi orang Kristen, oh bisa, enggak apa-apa. Kita toleran terhadap hal-hal yang mungkin seharusnya kita lakukan, ternyata kita toleran dan mengakui itu semua dan kita lakukan. Nah, itu yang dilakukan oleh jemaat Pergamus. Ada di antaramu yang mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Pergamus diingatkan bahwa di antara kamu ada yang mengikuti ajaran Bileam. Berarti pokoknya paling penting ada suatu keuntungan. Ada keuntungan, bolehlah kompromi, enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pelajari dosa yang besar, dosa yang fatal. Ya, karena kalau dosa ya dosa gitu ya. Dosa yang fatal dimulai dari kompromi yang kecil. Kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal karena kita mentoleran hal-hal, dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, contohnya Adam dan Hawa. Pasti kita semua tahulah ceritanya Adam dan Hawa gitu ya. Sudah gak asing lagi. Apalagi setiap Natal tuh selalu ada hafalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa diawali dengan mereka, Adam dan Hawa. Ada kompromi juga di antara mereka. Ada toleran ketika mereka dihasut oleh iblis. Ketika Allah memberikan mandat kepada Adam dan Hawa, semua di sini boleh kau makan, katanya kan, kecuali satu buah itu. Tetapi apa? Siapa yang digoda? Si Hawa. Tapi dia nggak mau makan sendiri.
Inilah baiknya kaum Hawa Bapak Ibu ya. Ketika dikasih berkat itu ingat sama suaminya gitu ya. Ingat gak Amal? Istrinya ingat juga. Iya, ingat gak sama? Wah, oh iya. Ada pasanganku gitu kan. Dikasih lagu. Dimakan. Terjatuhlah mereka ke dalam dosa. Dosa yang fatal, saya katakan tadi, dosa yang fatal, dosa yang besar diawali dengan kompromi yang kecil. Sebenarnya Bapak Ibu, Adam juga sebenarnya bisa menasihati Hawa pada saat itu. Oh, sebenarnya nggak boleh itu, nggak boleh dimakan. Karena Allah sudah memerintahkan jangan dimakan, tapi tetap dimakan. Alhasil apa? Mereka diusir, mereka berdosa. Ada konsekuensinya yang diterima. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, nah nih, ajaran Bileam dan Nikolaus merupakan ajakan untuk berkompromi dengan dunia dan permisif terhadap kebobrokan moral. Nah, terkadang di gereja kita, banyak gereja mengatakan gereja itu harus menyesuaikan zaman. Benar nggak ya? Benar ya? Ya. Gereja harus menyesuaikan zaman, harus mengikuti cara dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu hikmat dan kebijakan. Supaya apa? Supaya di dalam gereja kita ternyata kita tidak kompromi dengan dosa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin akan beberapa tahun ke depan, saya ini berpikir sendiri gitu ya. Maksudnya saya melihat, menerka-nerka sendiri seperti itu. Beberapa tahun ke depan, gereja musiknya bukan hanya ya kayak biasanya, udah masuk musik apa di DJ, gitu kan? Di luar negeri sudah ada, di Indonesia juga mungkin sudah ada. Dan cara pandang kita biasanya musik DJ ini adalah musik yang sedikit negatif seperti itu ya. Tetapi kita juga sudah mulai toleran dengan hal itu. Bahkan di dalam suatu daerah Bapak Ibu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya melihat saya juga kenal teman pelayanan juga di dalam pelayanan gereja ya, dia melayani memang menjangkau anak-anak jalanan, anak-anak yang telantar, anak-anak pang seperti itu. Dengan cara apa? Mereka menyediakan penyembahan dengan cara musik-musik pang, musik rock seperti itu. Ketika saya melihat juga saya aneh sekali seperti itu. Itu ada di satu daerah di Indonesia. Nah, mungkin bisa dikatakan ketika kita tanya mereka akan mengatakan kita lagi menjangkau. Kita menjangkau mereka dengan cara mereka. Dengan cara hidup mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu tadi kita perlu bijaksana, perlu hikmat Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak toleran dengan cara hidup dunia. Itu yang dikatakan kompromi. Kita tidak kompromi dengan dunia. Nah, hati-hati untuk tidak menjadi orang yang hanya benar, orang yang hanya tahu dalam hal kepercayaan, pengakuan dan ajaran, tetapi kita bobrok secara moral. Banyak orang Kristen tahu itu pengajarannya, itu ajarannya. Ya. Oh, percayanya kepada dia. Oh, aku yang mengakui Kristus, tetapi secara moral ternyata kita hancur, kita bobrok. Banyak orang Kristen seperti itu. Tapi jemaat Al-Fatah, jangan terbuka untuk hal itu. Walaupun Efata yang berarti terbuka. Dan kita terbuka dalam hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif. Nah, ini gereja kita di Lubuk Bento Bapak Ibu. Ini beberapa tahun yang lalu tadi ya. Gereja harus menyesuaikan diri dengan dunia. Hati-hati untuk tidak menjadi orang yang hanya benar dalam hal kepercayaan, pengakuan dan ajaran, tetapi berantakan dalam hal moral. Nah,
Nah Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas dikatakan oleh Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu, di atas itu terjemahan, ada beberapa terjemahan ya. Dikatakan jangan ikuti norma-norma dunia ini. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang. Dan jangan ikuti cara dunia. Kita harus berani tampil beda. Mungkin orang akan mengatakan, tidak relevan. Oh, sudah nggak zaman lagi hidup seperti itu. Oh, nggak zaman lagi beribadah. Ya kan? Oh, nggak zaman lagi kita baik sama orang. Oh, nggak zaman lagi kita mengasihi. Di luar negeri Bapak Ibu, sudah banyak orang yang mengikuti norma-norma dunia sehingga mereka tidak peduli dengan kehidupan lingkungan. Yang penting aku hidup, aku bisa makan. Makanya banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kepercayaan, artinya ateis. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kita mengikuti cara-cara dunia. Nah, belum sampai situ berarti. Ya. Apa yang dimaksud kompromi ketika kita mengikuti trik-trik dunia ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sedikit contoh. Ada salah satu gereja mau mengadakan konser kecil-kecilan. Jadi konsernya diadakan untuk mencari dana. Nah, jadi yang jelas mereka rapat terlebih dahulu. Nah, rapat, mereka terus diskusi, membuat panitia. Konser ini diadakan untuk mencari dana, tetapi sound system mereka tidak mendukung. Jika dalam rapat itu, beberapa panitia atau majelis gereja juga berdiskusi dengan pimpinan jemaat. Dikatakan bahwasanya mereka mau meminjam sound system, gitu kan? Meminjam sound system gereja untuk mendukung jalannya konser ini. Lalu tapi dana mereka itu kurang. Kan kita mengadakan konser ini untuk mencari dana. Tapi kita menyewa itu udah keluar dana lagi. Ya kan? Lalu ada yang lain mengatakan seperti ini. Pak Pendeta, listriknya nggak kuat jika kita menambah sound system ini. Yang mengatakan nggak kuat. Ada majelis lain mengatakan, oh tenang Pak Pendeta, oh tenang Bapak Ibu. Ya. Pokoknya acara ini harus berjalan dengan baik. Masalah listrik aman, kita bisa ambil. Artinya dalam kata lain mencuri arus listrik. Kaget dong di situ pimpinan jemaahnya, Pak Pendetanya. Ini acara gereja. Tapi kenapa berkompromi dengan dosa sehingga mencuri? Mungkin mereka mengatakan, oh nggak apa-apa Pak Pendeta, oh nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting acaranya berjalan dengan baik, ya kan? Sehingga kita boleh mendapatkan dana harapan kita, tetapi kompromi, toleran terhadap dosa, cara dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering mengatasnamakan rohani, tapi kompromi. Kita sering mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, tapi kompromi. Kita juga sering mengatakan pelayanan, tapi kompromi di dalam. Kita juga sering mengatakan itu kasih, tapi kompromi. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Tuhan katakan apa yang salah ya salah, apa yang benar ya benar. Ya, berani mengatakan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita harus memiliki kasih dan kebenaran. Kebenaran tanpa kasih
Nah, kebenaran tanpa kasih adalah konfrontasi atau dikatakan konflik. Kasih tanpa kebenaran adalah kompromi. Saat ini kita berada di mana? Apakah kita benar-benar memiliki yang namanya kasih dan kebenaran, atau kita hanya memiliki kebenaran tanpa kasih, atau kasih tanpa kebenaran, atau kita tidak memiliki dua-duanya? Nah, itu lebih berabe gitu ya. Jadi kita saat ini posisi di mana Bapak Ibu? Kebenaran tanpa kasih atau kasih tanpa kebenaran? Yang Tuhan kehendaki adalah kita memiliki kasih dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu, berani mengatakan benar kepada suami. Ya, harus berani mengatakan yang benar kepada pasangan kita. Nah, contohnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini nggak ada gitu ya. Jadi ada mungkin di salah satu daerah ada kumpulan-kumpulan gitu ya. Jadi bapak ini dia nongkrong di sana, cuma nggak pamit sama ibunya, nah pasangannya gitu ya, dia nggak pamit. Jadi seorang ibu ini mencari bapaknya gitu, pasangannya kan, karena dia sangat cinta, jadi dicariin gitu ya, dicariin kemana ini papa aku di rumah gitu, nggak ada. Ditanyalah, oh di sana, di tempat ini ngapain? Nggak tahu, tadi rame-rame ada bawa apa? Kartu juga gitu ya. Jadi tujuan sudah nggak baik gitu. Nah, jadi ketika dia pulang sampai rumah, ditanya sama istri, "Mama dari mana?" "Enggak, dari tempat ini." "Main judi ya?" "Enggak, Ma." "Ah, jujur." "Ya, main judi." "Papa, ini sudah judi itu salah, itu dosa. Tapi menang, Pak," katanya. Gimana? "Tapi menang, Ma," gitu kan. "Oh iya, Ma, puji Tuhan," katanya gitu kan. "Tapi tadi dosa." "Ah, enggak apa-apa, nanti kita kasih ucapan syukur sama gereja," gitu kan. Ada gitu, enggak ada ya? Iya. Toleran. Ada kasih di dalamnya? Ada. Ada pengampunan. Dia memaafkan sang suami. Tetapi tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, walaupun ada kasih. Oh, aduh, untuk anak muda nih, dah. "Aduh, Ma, aku hamil." Ya, maaf kata gitu ya. "Aduh, aku hamil." "Kamu dihamili siapa?" "Anaknya itu." "Oh, harus kita bertanggung jawab di sana, harus tanggung jawab dia." "Tapi dia orang kaya, Ma." "Oh ya, ayah, nggak apa-apa gitu." Ada toleran. Dosa, nggak apa-apa lah. Yang penting menguntungkan, nggak apa-apa lah. Itu yang sering terjadi diperhadapkan kepada kita. Pokoknya selagi untung, nggak apa-apa. Padahal itu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu diperhadapkan dengan pilihan, saya tanya siapa ya kira-kira ya? Pak Pardede. Pak Pardede sudah punya ini. Amang Purba. Gak boleh turun Bapak Ibu ya? Boleh. Batas katulistiwa. Ya Amang Purba. Kalau dikasih pilihan, Amang pilih kebenaran atau uang 4M? Kebenaran. Ya, rohani sekali gitu ya. Iya. Saya lihat dulu ya. Ibu di belakang Amang tabu bola. Tadi kan Amang Purba mengatakan dia pilih kebenaran. Kalau ibu pilih apa ibu? Kebenaran atau 4M? Banyak ini 4M. Bisa nyanyi Pak Pardede. Pardede itu ya. Gimana Bu? Bingung? Atau dua-duanya? Gak milih? Waduh lagi. Ya, Amang Tampu. Pilih 4M atau kebenaran? Kebenaran dari uang 4M. Wah, dua-duanya. Inilah ya kan, disuruh milih harus dua gitu ya. Jadi
Dua-duanya? Tetap dua-duanya? Kita ada kebenaran dan uang 4M. 4M-nya bonus lah gitu ya. Bonus untuk saya Bonusan gitu ya. Wah, pantesan hari ini nih ceria semua, Mang. Kayak bonusan gitu ya. Iya. Nah, lantas ketika Bapak Ibu bertanya sama saya, pilih 4M atau kebenaran? Jika Bapak Ibu tanya sama saya, kebenaran atau 4M? 4M lah. Kenapa? Karena seorang filsuf mengatakan seseorang akan memilih apa yang dia belum punya. Saya 4M belum punya. Tapi kebenaran saya sudah punya. Tadi di ayat istilah dibaca, kau sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Jadi ayo pilih 4M. Iya, kebenaran udah punya kita ya gitu. 4M belum punya. Tapi masalah sekarang minta sama siapa gitu ya. Iya. Bagaimana gereja saat ini? Apakah gereja-gereja saat ini hidup di dalam kompromi? Bagaimana keadaan keluarga kita saat ini? Bagaimana keadaan diri kita saat ini? Apakah kita juga masih ada di dalam yang namanya kompromi? Kita masih terikat oleh kompromi itu? Udah habis lagi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita merefleksi diri kita, mengoreksi. Apakah gereja kita masih kompromi, toleran dengan ajaran-ajaran dunia, dengan dosa yang nggak apa-apa lah, yang penting untung untuk gereja. Apakah keluarga kita juga terbuka dalam hal itu? Apakah diri kita juga selalu menerima hal itu sehingga kita terkunci, kita terkurung kan dosa kompromi? Itu kembali kepada diri kita. Mungkin saya tidak bisa melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara satu persatu, tetapi yang bisa mengoreksi adalah Bapak Ibu Saudara. Apakah saya saat ini masih hidup di dalam kompromi, toleran terhadap ajaran-ajaran dunia? Mungkin kurang lebih ajaran-ajaran Bileam menyesatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita nyaman dengan keadaan tersebut. Jangan kita nyaman dengan hal-hal itu sehingga kita mau menerima kompromi dari dunia itu. Kita kembali ke Alkitab. Kita kembali ke firman Tuhan. Inilah yang menjadi tuntunan bagi kita. Apa yang Tuhan larang, itu kita jauh. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa bersama dengan Tuhan. Ketika saat ini kita masih sedang berada di dalam cengkeraman dosa itu, datang sama Tuhan untuk apa? Membawa kita keluar. Dalam masa lain ini Bapak Ibu, hari ini minggu ketiga masa lain. Dikasih karunia saya berbicara dari line pertama sampai line kedua mengenai dosa. Karena kita sedang memperingati hari mau di mana Kristus sengsara, Kristus mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk dosa. Kita memperingati, kita akan mengoreksi, kita akan melihat. Bukan hanya sekedar kita memperingat, yang penting kita lakukan liturgi gereja. Tapi kembali kepada kita, hati kita. Apakah pengorbanan itu hanya sebatas kita peringati saja?
tapi tidak berdampak dalam diri kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan sama Tuhan untuk bagaimana Tuhan membawa keluar kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Karena hanya Tuhan yang mampu membawa kebiasaan buruk ini. Kompromi kepada dunia ini. Hanya darahnya yang memberikan kebenaran bagi kita. Kita yang gak layak, kita dilayakkan karena darahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersama serahkan sama Tuhan segala kelemahan kita hari ini, segala kebiasaan buruk kita hari ini, kompromi kita untuk Tuhan membawa kita keluar dari belenggu dosa. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Ya. Kenapa saya katakan Tuhan itu baik? Mungkin banyak orang juga mengatakan, enggak, Tuhan enggak baik. Ketika dia salah fokus, ketika dia salah iman, ketika dia merasa kecewa, dia akan mengatakan Tuhan tidak baik. Karena apa? Karena dia fokusnya hanya satu harapan, satu keinginan, sehingga ketika satu keinginan tidak didengar, belum dijawab, dia kecewa. Padahal Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang lebih besar di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan juga akan mengerjakan hal begitu besar dalam diri kita. Bagaimana kita keluar dari kompromi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan itu baik. Mari Bang, kita boleh angkat satu lagu pujian Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin kita bersama tahu lagu ini. Kita mau mengatakan, ya Yesus itu baik. Dan saya akan tutup dalam doa setelah kita mengangkat satu lagu pujian. Ya Yesus baik, dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sekali lagi kita katakan perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Sampai bersudah sudah bangkit berdiri. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Ya Bapak Ibu Saudara, begitu baik Kristus buat saya. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Seperti yang kau ingini, seperti apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Bagaimana kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Hari ini kita semua berbalik dari cara
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Tapi sungguh ingini. lagi Bapak Ibu kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami memberikan hati pikiran kami untuk bagaimana Engkau mengoreksi kami. Jadilah kehidupan kami sesuai dengan kehendak yang Engkau ingin. Ajar kami Tuhan untuk kami mau berkomitmen meninggalkan kebiasaan buruk kami, meninggalkan kompromi dosa ini, ajaran-ajaran dunia ini. Bahkan ajar kami Tuhan untuk bagaimana kami lebih keras terhadap ajaran-ajaran dunia yang masuk ke dalam gereja kami, yang masuk ke dalam keluarga kami, yang akan memberantakan gereja dan bahkan keluarga kami, bahkan merusak diri kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersama dibentuk untuk bagaimana kami menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Pribadi yang menjadi pelaku firman, pribadi yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk bagaimana kami menghargai pengorbanan-Mu, untuk bagaimana kami melakukan segala perintah-perintah-Mu Bapa. Terus ingatkan kami ketika kami salah arah, ketika kami salah melangkah. Firman Tuhan yang boleh membukakan hati pikiran kami. Untuk itu lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar menerima firman yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkuasalah kepada kami melalui firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga.